Sebelum kita masuk ke instalasi CBT PTKIN khususnya Makassar online tahun 2020, perlu kita ketahui bahwa jadwal uji coba KSNO akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 untuk jenjang IPS, bidang studi matematika dilaksanakan pada sesi pertama jam 8.10, untuk bidang studi sains komputer integrasi jam 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Jam MTS akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 terbagi atas 3 sesi. Sesi pertama matematika terintegrasi jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian terpadu terintegrasi jam 10.30 sampai 14.30. Selanjutnya 13.00 sampai 15.00 tugas terpadu terintegrasi untuk madrasah sanawiyah. Di hari ketiga tanggal 4 November 2020 untuk madrasah aliyah terbagi 3 sesi. Bidang studi yang dilombakan ada 2 di jam 8 sampai 10, yaitu biologi terintegrasi, matematika terintegrasi. Dilanjutkan sesi ketiga jam 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat, dan studi yang dilombakan fisika terintegrasi, ilmu terintegrasi. Dan dilanjutkan sesi ketiga jam 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, yaitu bidang studi kimia terintegrasi, geografi terintegrasi. Sedangkan jadwal pelaksanaan KSN nasional insya Allah akan selama 3 hari juga, pada tanggal 9 November untuk madrasah ibtidaiyah, kemudian tanggal 10 madrasah sanawiyah, tanggal 11 November untuk madrasah aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waktu itu proper pendamping dan pembina kompetisi sains madrasah online tahun 2020 dimanapun berada. Selamat datang di channel Globas. Harapan saya tentunya sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan berbagi bersama Ibu tutorial instalasi CBT PTKIN kompetisi sains madrasah online tahun 2020. Sebelum kita masuk ke instalasi CBT PTKIN kompetisi sains madrasah online tahun 2020, perlu kita ketahui bahwa jadwal uji coba KSNO akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 untuk jenjang IPS, bidang studi matematika dilaksanakan pada sesi pertama jam 8 sampai 10, untuk bidang studi sains komputer integrasi jam 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Jam MTS akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020
terbagi atas 3 sisi. Sisi pertama matematika terintegrasi jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian terpadu terintegrasi jam 10.30 sampai 14.30. Selanjutnya 13.00 sampai 15.00 TPS terpadu terintegrasi untuk madrasah sekalian. Di hari ketiga tanggal 4 November 2020 untuk madrasah aliyah terbagi juga 3 sisi. Bidang studi yang dilombakan ada 2 di jam 8 sampai jam 10, yaitu biologi terintegrasi, matematika terintegrasi. Dilanjutkan sisi ketiga jam 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Yang studi yang dilombakan fisika terintegrasi, terintegrasi, dan dilanjutkan sisi ketiga jam 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat, yaitu yang studi kimia terintegrasi, geografi terintegrasi. Sedangkan jadwal pelaksanaan KSN nasional insya Allah akan selama 3 hari juga. Pada tanggal 9 November untuk madrasah Ibtidaiyah, kemudian tanggal 10 madrasah Sanawiyah, tanggal 11 November untuk madrasah aliyah. Oke, baik. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa untuk persiapan perangkat komputer pada proses ujian kompetisi sains madrasah lain, para peserta ujian diharapkan dapat mempersiapkan perangkat komputer dengan lengkap, diantaranya sebagai berikut. Pertama, peserta tes harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 yang berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan webcam, kemudian memiliki RAM minimal 2 GB, memiliki penyimpanan atau storage 10 GB, menggunakan sistem operasi Windows yang dimiliki Windows 8.1 atau Windows 10, yang selanjutnya memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps. Disarankan tidak menggunakan sharing personal hotspot dari ponsel untuk koneksi internet dengan kelancaran ujian. Bapak Ibu, untuk menjalankan aplikasi ujian daring KSN tahun 2020, perangkat laptop atau notebook yang dimiliki oleh siswa harus terpasang pertama aplikasi Safe Exam Browser versi 2.4.1 ke atas, yang aplikasi KSN Online 2020 yang disediakan oleh panitia KSN nasional. Baik, selanjutnya kita masuk ke instalasi aplikasi Safe Exam Browser atau disingkat CSEB. Yang pertama, silakan Bapak Ibu kunjungi alamat yang tertera di layar ini. Bisa Bapak Ibu dapatkan di deskripsi video tutorial ini. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu klik tombol yang tertuliskan Safe Exam Browser 3.0 for Windows. Berapa pada nomor 1, silakan Bapak Ibu Safe Exam Windows 3.0 for Windows. Baik, kita langsung ke halaman browser pada alamat
aplikasi Save Action Browser dalam menjalankan kemudian kompetisi Sains Madrasah Online tahun 2020. Kita klik alamat browsernya. Oke, seperti itu. Silakan Bapak Ibu download aplikasi instalasi KSN-nya sedikitnya, yaitu download Save Action Browser 3.0 akan diklik. Proses download berjalan Bapak Ibu. Membutuhkan sekitar 1 menit. Oke, baik, proses download telah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menuju ke target lokasi penyimpanan hasil download Save Action Browser KSMO 2020. Apabila Anda telah mendownload, silahkan Bapak Ibu klik kanan akun administrator untuk penyimpanan. Notifikasi seperti ini silakan izinkan agree lisensi. Selanjutnya klik install. Proses installer telah selesai. Notifikasi install sukses full complete. Kita klik close. Installer pelaksanaan sukses. Pastikan bahwa Action Browser SMO 2020 size-nya 157.808 KB. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk melengkapi persiapan aplikasi KSN online sebelum melakukan ujian, Bapak Ibu wajib mempunyai file KSN online 2020.zip. Silakan Bapak Ibu unduh atau download pada halaman s.id/smo 2020 set. Enter. Silakan Bapak Ibu download. Oke, download selesai. Kita copy, simpan target penyimpanan aplikasi halaman, lalu kita simpankan ke sini. Selanjutnya seperti itu, double klik pada KSN
online 2020. Kita klik ya, notifikasi seperti ini silahkan di klik yes. Selanjutnya Bapak Ibu untuk membuka aplikasi Save Exam Browser dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan KSN Online 2020 bagi peserta, silakan Bapak Ibu foto, masuk ke menu Start, kemudian silakan buka Save Exam Browser. Bapak Ibu, inilah tampilan konfigurasi ketika berhasil membuka Save Exam Browser pada aplikasi Save Exam Browser yang telah Bapak Ibu lihat. Ada keterangan yang perlu diingatkan bahwa dalam menjalankan aplikasi KSNO wajib mengisi kode pendaftaran yang telah didapat dari panitia. Selanjutnya password yang terdiri dari tanggal lahir, tahun, bulan, dan tanggal. Silakan di input. Setelah login, peserta akan mendapat notifikasi persetujuan. Diharapkan notifikasi ini peserta wajib untuk mengklik setuju. Jadi apabila tidak setuju, maka peserta tidak dapat melanjutkan pelaksanaan KSN Online 2020. Nah, inilah tampilan dashboard peserta yang bisa dapat dilihat. Seperti ini tampilannya nanti Bapak Ibu. Ini merupakan dashboard peserta yang bersangkutan. Kemudian ada mata pelajaran yang nanti peserta akan mendapatkan sesuai dengan mata pelajaran yang didaftarkan. Selanjutnya ada hal perlu juga yang diketahui oleh peserta, yaitu rekaman foto peserta dan ujian. Ini merupakan proses pelaksanaan bagi peserta. Untuk diketahui, peserta wajib mengambil gambar pada dashboard peserta di sebelah kiri ini, Bapak Ibu, sambil menunjukkan kartu pesertanya. Untuk persyaratan ini ya tentunya perangkat peserta wajib dilengkapi dengan kamera atau webcam yang berfungsi guna pelaksanaan ujian yang nanti akan diawasi secara virtual melalui kamera peserta. Selanjutnya rekaman ini silakan ambil gambar pada sisi ini, tanggal ini silakan diambil gambar di sini, kemudian klik simpan. Selanjutnya bagi yang sudah sukses akan tampak sebagaimana gambar di samping ini. Foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal juga yang peserta akan masuk dashboard peserta jika sukses melakukan ujian. Akan tampil ujian yang dapat diikuti peserta dan
simulasi untuk melakukan uji coba terhadap sistem CBT. Jadi ini ada beberapa petunjuk yang perlu diketahui oleh peserta untuk memulai tes. Silakan klik memulai tes. Kamu mulai ujian di sini sebelah kanan. Ini ya. Kemudian klik mata pelajaran yang telah didaftarkan memulai ujian. Ingat bahwa peserta hanya bisa mulai ujian jika status ujiannya sudah aktif. Nah, inilah tampilan halaman pada saat pelaksanaan ujian nanti. Jadi anak-anak nanti akan diwajibkan untuk kamera selalu aktif karena wajah peserta dapat dideteksi oleh panitia ujian. Catatan yang dilarang bagi peserta, peserta dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat oleh kamera. Jadi intinya bahwa peserta harus terlihat oleh kamera. Dilarang keras orang lain juga terlihat. Apabila ada yang terlihat, kemungkinan nanti akan didiskualifikasikan oleh panitia. Jadi intinya bahwa kamera yang terekam hanya satu wajah, tahu wajah daripada peserta itu sendiri. Oke, ada notifikasi ujian sedang dimulai. Silakan untuk mengklik pertanyaan pertama. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, selama proses ujian berlangsung, peserta wajib terkoneksi jaringan internet. Jadi minimal internet kuotanya 20 MB, karena aplikasi akan mengirim data jika terdapat kejanggalan pada tangkap kamera peserta dan beberapa waktu yang ditentukan secara random. Oke. Nah, selanjutnya apa itu untuk diketahui oleh peserta. Peserta dapat mengikuti ujian dengan mengklik mulai ujian, kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu, saya akan arahkan anak-anak untuk mengklik pertanyaan pertama. Di samping ini adalah bentuk soal peta, soal yang bisa dapat juga peserta mengerjakan soal dengan tidak kesulitan. Misalnya apabila diklik lanjut, selanjutnya maka dia akan peta soal akan menuju ke soal kedua. Jadi masih bisa anak-anak atau peserta melewati pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan urutan soal. Ini bentuk soal yang saya jadikan tutorial. Selanjutnya kui peserta. Untuk mengetahui sisa waktu berakhirnya ujian ada di samping bawah kiri desktop. Sisa waktu di sini akan muncul. Wajib peserta untuk mengetahui sisa waktu yang diberikan oleh panitia. Selanjutnya notifikasi yang perlu diketahui juga, apabila peserta menyelesaikan ujian sebelum waktu habis dengan mengklik pada tombol selesai ujian pada peta soal, kemudian klik selesai pada halaman tengah ujian, dan akan tampil pop-up untuk konfirmasi selesai ujian. Jadi apabila sudah tercentang semua peta soal sudah berwarna biru, silakan peserta untuk mengklik
sehingga muncul notifikasi selesai kembali semoga warga tercentang warna biru, maka selesaikan. Apabila sudah pastikan semua berwarna biru dan sudah kita menjawab, silakan klik lagi notifikasi selesai. Langkah selanjutnya, notifikasi kedua, waktu Anda habis. Apabila waktu yang diberikan telah habis, ya silakan peserta lakukan ya, klik ya selesai. Selanjutnya peserta kembali ke dashboard untuk melakukan keluar daripada lokasi tes. Dalam hal ini bahwa peserta apabila sudah ingin keluar dari CBT, silakan klik keluar pada tanda merah. Pastikan bahwa waktu, kemudian progresnya, kemudian statusnya ujian selesai. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu, madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.